Bapak, kita sambung kembali video tadi yang sempat terputus. Jadi yaitu makna tentang materi makna Rasul Allah. Anak Bapak yang Bapak sayangi, firman Allah menjelaskan dalam surah Al-An'am ayat 48 tentang apa tujuan Rasul ini diutus oleh Allah. Apa tujuan Nabi dan Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Bunyi ayat Allah berfirman surah Al-An'am ayat 48, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirina wa munzirin. Artinya, dan tidak kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan kabar peringatan. Apa itu kabar gembira? Yaitu jika kita berbuat baik diberi pahala, nanti di sorga di akhirat akan mendapatkan sorga. Dan kabar pertakutan, jika tidak sholat bagaimana, jika berbuat jelek kita bagaimana, itu disampaikan oleh Rasul. Orang yang berbuat dosa, berbuat jelek, berbuat jahat, berbuat aniaya akan berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak dosanya di dunia, sedikit amalnya, nanti di akhirat akan mendapat siksa. Ini yang dimaksud dengan kabar pertakut. Kabar jadi Rasul diutus oleh Allah kepada kita, kepada umat manusia untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan kabar gembira agar kita banyak-banyak beramal ibadah dan nanti diberi pahala dan diberi ganjaran surga. Dan sebaliknya jika kita berbuat jahat, berbuat jelek, berbuat dosa dan di samping dapat dosa dan nanti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Inilah tugas Rasul, menyampaikan kebenaran agar bagaimana manusia itu selamat, agar bagaimana manusia itu berbuat baik, terutama menyembah Allah Subhanahu wa taala. Anak Bapak yang kelas 5 yang Bapak sayangi. Jadi siapa Nabi dan Rasul itu? Pertama tadi diberi wahyu, Rasul diberi wahyu, Nabi juga diberi wahyu, cuma bedanya Rasul disampaikan kepada umatnya, Nabi tidak disampaikan kepada umatnya. Kalau Rasul itu punya umat, Nabi juga tidak punya umat. Dan selanjutnya, Nabi dan Rasul itu perlu juga kita ketahui ada juga manusia biasa seperti kita. Jadi Nabi dan Rasul itu bukan seperti malaikat, tidak. Juga sama dengan kita manusia, punya tangan, punya kaki, dari segi fisik sama dengan kita. Punya mata, bersosialisasi, berinteraksi dengan manusia, punya rumah, punya istri, punya anak, sama. Tapi yang membedakan kita dengan Nabi dan Rasul adalah Nabi dan Rasul itu manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi Nabi dan Rasul. Kita cukup jadi manusia saja, jadi pengikut Nabi dan Rasul. Itu aja bedanya. Kalau segi fisik sama, Rasul itu sama dengan kita manusia biasa. Bedanya hanya mereka para Nabi dan Rasul dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu. Jadi itu saja beda Nabi dan Rasul dengan manusia biasa. Manusia biasa hanya manusia biasa tanpa menerima wahyu. Tapi kalau Nabi dan Rasul dia diberi wahyu, diberi tanggung jawab. Itulah Rasul, disampaikan kepada umat untuk berdakwah. Kalau Nabi hanya untuk dirinya. Seperti juga itu Nabi dan Rasul itu juga makan, juga minum, pokoknya sama dengan kita. Nah anak Bapak, itulah pelajaran kita pada kali ini melalui video pembelajaran. Semoga dapat anak Bapak pahami. Kalau ada ingin bertanya, kirimkan pertanyaan melalui WA, kirim ke WA pribadi Bapak atau ke grup. Semoga dapat anak Bapak pahami tentang materi makna Rasul Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja anak Bapak, mari kita akhiri pembelajaran melalui video pembelajaran ini dengan bacakan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.